Siapa sih yang tidak kenal dengan PMI? Sebuah organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan. PMI didirikan dengan tujuan untuk membantu meringankan penderitaan sesama manusia akibat bencana, baik bencana alam maupun bencana akibat ulah manusia, tanpa membedakan latar belakang korban yang ditolong. Sampai saat ini, PMI telah berada di 33 PMI daerah tingkat provinsi dan sekitar 408 PMI cabang tingkat kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Belum lama ini, PMI Depok mengirim perwakilannya bersama dengan tim Depok Peduli Cianjur untuk membantu korban gempa yang berada di Cianjur. Bersama PMI Depok, wujudkan Kota Depok yang tanggap kemanusiaan. Perkenalkan, saya Imron Maulana, Kepala Markas PMI Kota Depok. Bagaimana sih Pak respon PMI Depok dalam Iya, kita dalam hari pertama kejadian gempa di Cianjur, 4 jam kemudian kita merespon untuk mengirimkan para relawan yang bergabung di PMI Kabupaten Cianjur bersama relawan-relawan PMI yang lain. Kita bergerak ke sana untuk membantu saudara-saudara kita. Di hari pertama itu kita melakukan kegiatan evakuasi serta pencarian para jenazah yang memang tertimbun, yang kita berhasil sama-sama untuk mengevakuasi dan juga penyelamatan serta pelayanan pertolongan pertama dan ambulan bagi para korban di sana. Itu yang pertama kita lakukan. Selanjutnya kita juga mendistribusikan kantong jenazah yang pada saat itu memang kekurangan dengan 18 kain kafan, satu paket, karena memang itu diperlukan sekali pada hari pertama kejadian gempa pada saat itu. Berarti anggota PMI yang tergabung dalam tim Depok ini membantu korban itu ada berapa Pak? Ya, kemarin kita mengirimkan 2 tim. Tim pertama kita langsung bergerak ke PMI Cianjur. Tim yang kedua kita bergerak bersama Depok Peduli Bencana Cianjur, ya. Kita tim kedua bergabung kurang lebih 10 hari di sana. Kalau yang tim pertama kita kurang lebih 3 hari. Jadi total dari semua itu kurang lebih sekitar 17 atau 16 orang yang bergerak ke sana, relawan kami. Ya. Ya, kalau tim pertama kita fokus pada usaha evakuasi penyelamatan serta pelayanan pertolongan pertama dan ambulan. Yang tim kedua kita lebih orientasi kepada pasca bencana. Nah, kita lakukan itu biasanya 1 pelayanan kesehatan, kedua kita asesmen, pendistribusian bantuan, juga ada pelayanan dapur umum yang dilakukan bersama Depok Peduli Bencana Gempa Cianjur. Nah, di situ kita bersama-sama 1 tim di dalam Depok Peduli Bencana Cianjur membantu saudara-saudara kita yang kebetulan pada saat itu kita terfokus di posko Desa Cibodas, Kecamatan Pacet. Jadi ketika di tempat kampung, bantuan yang benar-benar korban itu tuh banyak apa sih Pak, berupa apa? Iya, sebenarnya bantuan yang urgent sekali itu relatif ya. Memang banyak warga yang rumahnya hancur dan membutuhkan sekali tempat pengungsian yang sementara, yang sifat sementara. Pada saat itu kita juga menyampaikan bantuan terpal, ya, karena kita melihat mereka itu tinggal apa adanya dengan beralaskan kain dan sebagainya, sehingga butuh sekali pada saat itu melakukan kebutuhan pokok lah, ya, kayak makan dan sebagainya, terpal. Nah, itu yang memang mereka sangat butuhkan, dan juga pelayanan kesehatan yang mereka sangat butuhkan juga. Selain itu trauma healing, ya banyak sekali ya di sana. Selain bantuan dari bahan-bahan pokok, ada trauma healing juga, ada titik pengungsian juga yang kita bantu. Kita pelayanan khusus itu kepada pelayanan kesehatan, ya. Kita memberikan pelayanan seperti pemeriksaan kondisi para pengungsi, kondisi para korban bencana itu, ya, dari mulai yang sakit, yang luka-luka akibat dampak bencana gempa tersebut, ya. Kita mencoba untuk memberikan pelayanan kesehatan semaksimal mungkin, ya. Kita lihat di sana juga banyak yang membutuhkan
dan banyak penerimaan manfaat yang sudah kita catat ya, kurang lebih hampir 1.000 orang ya, karena kita dari titik ke titik itu memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan dari pengungsi yang ada di sana. Selain itu kita juga melakukan asesmen. Asesmen ini bertujuan untuk mendata mana korban yang memang membutuhkan dan apa yang dibutuhkan pada saat itu. Nah, kita mencoba menginventarisir dan mencoba memberikan bantuan sesuai yang dibutuhkan pada saat itu. Ya, seperti kita mengirimkan salah satunya terpal, selimut, sembako dan sebagainya yang kita kirim pada saat itu. Dan kebetulan PMI terakhir kemarin juga membantu adik-adik sekolah dasar yang memang terdampak ya. Kita memberikan school kit, ya, kita memberikan hygiene kit, selimut serta bantal ya yang kita drop ke sana. Yang kebetulan mereka itu menjadi korban, rumahnya juga kena korban, sekolahnya juga terlantar karena memang sekolahnya hancur. Ya, alhamdulillah kemarin sempat kita berikan langsung ke sekolah yang bersangkutan dan didistribusikan oleh kepala sekolah pada saat itu. Ya. Jadi fokusnya itu dari kesehatan. Ya. Sejauh ini di lapangan itu kebanyakan itu korban penyakitnya itu apa paling sama jadi korban? Yang biasa itu biasa ya, karena faktor cuaca juga, flu, batuk ya. Ada juga yang mungkin lansia ya, yang ya darah tinggi, ya ada yang kemarin sempat kita evakuasi anak yang kejang-kejang ya, ada yang kejang-kejang kita evakuasi ke rumah sakit. Ya paling banyak sih ya seputar batuk, pilek ya, karena kondisi cuaca dan sebagainya, karena juga mungkin mereka tinggalnya di luar gitu, bukan di dalam rumah. Jadi faktor itulah yang mengakibatkan mereka tuh gampang rentan terkena penyakit-penyakit tersebut. Itu. Lebih banyak sih ke orang tua ya, ke orang tua, karena memang banyak juga lansia di sana dan usia-usia yang ya rentan terhadap penyakit-penyakit akibat cuaca lah ya. Gitu. Kalau anak-anak juga ada sih beberapa juga. Ya. Kalau anak-anak rata-rata itu yang membutuhkan itu memang rasa trauma ya, trauma healing ya, karena memang mereka itu trauma untuk masuk ke rumahnya dan trauma akan terjadi lagi. Makanya kita hibur di sana dengan tim yang ada di Depok Peduli Gempa Cianjur itu. Berarti untuk bantuan dari tim dari Depok Peduli Cianjur ini bersama dengan PMI akan dilakukan tuh sampai kapan Pak? Kita kemarin sudah berakhir selama kurang lebih 10 hari. Pasca bencana kita sudah 10 hari kita lakukan mendirikan posko tersebut, dan sekarang kita lagi merancang lagi untuk kira-kira apa nih yang perlu dibutuhkan kembali di sana dan apa yang bisa kita lakukan kembali di sana setelah pasca bencana ini atau setelah posko itu sudah berakhir. Ya, pada intinya kalau PMI itu ingin respon cepat ya. Respon cepat dalam arti kita tidak menunggu lama untuk datang ke lokasi bencana. Ya, langkah awal yang kita lakukan adalah berkoordinasi dengan pihak PMI setempat kalau untuk internal PMI sendiri, dan ketika kita izin untuk datang ke sana, kita langsung respon untuk relawan kita berangkatkan. Yang pasti kita ada tim pendahulu untuk melihat situasi dan kondisi di sana. Dan apabila memang di sana dibutuhkan relawan kembali atau menambah relawan, kita kirim. Untuk bantuan kita juga bisa melihat dari asesmen kebutuhan apa sih di sana. Nah, itu kita bisa jadikan pusat data dan informasi yang kita sampaikan bahwa di sana tuh butuhnya yang memang diperlukan oleh masyarakat, kita drop. Memang di PMI sendiri itu ada yang namanya tahapan ya. Tahapan pertama biasanya evakuasi ya, pencarian dan penyelamatan mungkin di hari pertama karena belum bisa semua bergerak atau belum bisa menerima bantuan dengan normal, dalam arti seperti mendirikan dapur umum, seperti melakukan distribusi bantuan, dan bantuannya itu pun ada ketika memang sudah sekitar 1 hari atau dua hari sebelumnya atau 2 hari setelahnya itu biasanya bantuan itu baru berdatangan. Ya, PMI sih ingin segera cepat karena memang prinsip PMI itu ya lebih cepat lebih baik lah
itu untuk merespon bencana, dan apa yang kita punya dan apa yang kita lakukan yang penting kita action dulu ke masyarakat. Masalah prosedur itu kadang-kadang ya menjadi kendala, dan PMI itu tidak mau prosedur itu benar-benar ketika urgent itu benar-benar diterapkan. Yang penting pada intinya kita sesuai dengan apa tahapan yang kita lakukan ketika terjadi bencana. Kita bekali relawan kita, ya kita bekali SOP relawan kita, dan ketika di sana mereka bisa action langsung. Jadi untuk sendiri pun tentunya sudah karakterisasi dan sudah melakukan latihan itu. Iya, kita punya relawan yang memang sudah kita latih 120 jam, itu namanya Koop Sukarela, yang memang mereka sudah kita bekali dengan pengetahuan-pengetahuan tentang kebencanaan, kesehatan, asesmen, dan sebagainya yang memang dibutuhkan pada saat terjadi bencana. Ya ini kan kategorinya pada saat itu tanggap darurat bencana. Dan kita memang harus merespon hal tersebut. Dan relawan kita memang kita bekali untuk itu. Jadi kita memilih relawan yang ke sana itu yang memang sudah berpengalaman dan tahu apa yang mereka lakukan di sana. Gitu. Berarti untuk tingkat cepat ini biasanya PMI itu butuh keterlibatan pihak dari mana aja Pak yang keluar? Iya, kalau untuk respon cepat kita internal PMI dulu. Ketika pimpinan kita oke, berangkat, kita berangkat gitu. Nah, setelah itu baru kita berkoordinasi dengan pihak pemerintah dan sebagainya. Ya kita sedikit enggaknya kita bicara juga sama pihak pemerintah, pimpinan Pak Wali Kota bahwa PMI siap berangkat untuk ke lokasi bencana. Dan setelah diizinkan kita berangkat gitu. Dengan apa yang kita punya, kemampuan yang kita punya, kita mengirim orang di sana untuk setidaknya ya ada kepedulian dari warga Depok itu sendiri melalui PMI bisa langsung kita eksekusi untuk bantuannya itu. Berarti untuk wanita dan ikan sekolahnya juga beberapa. Kalau kedepannya ada yang memberikan Iya, kita sampai saat ini masih menerima donasi dari masyarakat. Ya, kebetulan kemarin ada dari sekolah-sekolah yang menitipkan donasinya ke kita, dan juga ada dari masyarakat yang menitipkan donasi ke kita. Ya, kita terima dan insya Allah akan bertahap kita akan sampaikan bantuan-bantuan ini. Ya, jadi amanah dari masyarakat. Nah, inilah lanjutan dari bantuan yang kami berikan adalah menampung donasi dari masyarakat. Ya, untuk korban yang ada di Cianjur tersebut, ya, lantas nanti kita belikan atau kita belanjakan sesuai dengan kebutuhan yang di sana. Ya, kemarin sudah 2 kali kita pengiriman bantuan. Alhamdulillah masyarakat percaya kepada PMI untuk menitipkan dananya untuk dibelanjakan, untuk diberikan bantuan ke korban gempa Cianjur. Ya. Iya, pada intinya ya kami dari PMI Kota Depok turut berduka terhadap bencana yang terjadi di Kabupaten Cianjur yang menimpa saudara-saudara kita di sana. Semoga selalu diberikan ketabahan, selalu diberikan kekuatan. Intinya kami di sini warga Depok, PMI Kota Depok peduli, dan saya berharap semoga kedepannya bisa bangkit kembali. Bisa bisa kembali normal, ya, bisa dikuatkan dan disehatkan badannya bagi mereka yang memang terdampak. Ya, mudah-mudahan bencana gempa Cianjur ini cepat berlalu dan kembali mereka melakukan aktivitas normal seperti biasanya, dan kami dari PMI Kota Depok akan meringankan dan membantu apa yang kita bisa bantu buat warga-warga yang terdampak bencana gempa Cianjur pada saat itu dan sampai hari ini yang masih membutuhkan.